Shalom, jemaat DSCM Bangilian Pasuruan yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi di dalam ibadah streaming kita pada kali ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, selalu berada di dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Mari pada hari ini kita persiapkan hati kita. Kita bawa pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami memuji, kami menyembah hanya satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami. Kami bawa segenap pergumulan kami ke bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Karena kami percaya Engkau Allah kami yang luar biasa. Pada hari ini Tuhan, kami mau berikan yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami bawa pujian dan penyembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapakku datang.
ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi, ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan, beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Dan firman-Nya berkata bahwa Tuhan Allah kita bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Amin. Bapak Ibu siap memuji meninggikan namanya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Amin. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat. Bila Allah hadir, amin, di tengah kita, kuasa-Nya mengalir
Bapak Ibu menaikkan pujian ini sendiri. Haleluya. Bersama-sama Bapak Ibu bersama dengan seisi rumah katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Amin. Kepada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang mampu membungkam kekuatan lawan, yang mampu membungkam kekuatan, yang mampu membungkam kekuatan lawan. Haleluya, haleluya, kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita baik. Kasih setianya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ini kami Tuhan, bersama keluarga kami mau menyanyikan kebaikan-Mu. Di hadapan kemegah-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Mari yang merasakan cinta kasih Tuhan, naikkan pujian ini. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Haleluya, kami memuji kebaikan-Mu Tuhan. Bapak Ibu, tiba saatnya Bapak Ibu akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Bapak Ibu juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, baik itu persepuluhan,
persembahan misi, diakonia, persembahan untuk pembangunan gereja, di mana persembahan itu bisa Bapak Ibu kumpulkan kepada ketua kelompok Bapak Ibu masing-masing, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer persembahan Bapak Ibu melalui rekening gereja. Mari kita satukan hati di dalam doa. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, bahkan Engkau Tuhan yang memenuhi kebutuhan kami. Kami berikan persembahan ini kepadamu Tuhan, kiranya Bapa mensucikan, Bapa mengkuduskan, sehingga boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Ajar kepada kami untuk memberi bukan dari kelebihan kami Tuhan, tetapi ajarkan kami untuk memberi dengan sukacita, karena Tuhan Engkau telah lebih dulu mengasihi kami. Dan jika sebentar kami Tuhan mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu, Bapa, jamalah setiap ladang hati kami. Buat kami boleh mengerti Tuhan. Buat kami Tuhan boleh taat dan setia. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus
Shalom Bapak Ibu, kita mengucap syukur pada pagi yang indah ini karena kita boleh bertemu untuk menerima firman Tuhan. Namun sebelum firman Tuhan ditaburkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih pada pagi hari ini, di mana kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing mengikuti ibadah streaming ini di rumah masing-masing. Demikian juga yang membantu kami di sini, para petugas, juga Tuhan berkati segala instrumen peralatan, Tuhan juga berkati supaya pada pagi hari ini kuasa Tuhan saja yang memimpin ibadah pada pagi hari ini. Segala kuasa lawan kami patahkan dalam nama Yesus, dan biarlah roh Tuhan sendiri yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Semua yang percaya mari bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan di pagi yang indah ini saya mengingatkan bahwa seminggu yang lalu tanggal 31 Mei itu kita memperingati hari Pentakosta. Apa artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Itu suatu hari di mana Tuhan mencurahkan rohnya yang kudus kepada murid-muridnya yang ada di Yerusalem. Kami mengulas demikian karena apa? Masa-masa sekarang ini adalah masa Paskah, pencurahan Roh Kudus pada setelah Pentakosta. Karena itu apa yang ada pada murid-murid zaman dahulu setelah pencurahan itu juga kita alami oleh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan pada masa-masa sekarang ini. Amin. Maka kita akan melihat apa yang terjadi, saudaraku. Firman hari ini akan saya beri judul, apa dampak pencurahan Roh Kudus kepada dunia ini dan sampai sekarang pada zaman perjanjian baru ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita teliti masa-masa pencurahan pada masa zaman para rasul, maka kita mempunyai kesimpulan ada 4 dampak. Kita menemukan 4 yang terjadi setelah pencurahan. Ada 4 dampak yang terjadi kepada murid-murid dan kepada orang-orang di Yerusalem setelah pencurahan Roh Kudus terjadi pada saat Pentakosta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa saja yang terjadi setelah masa pencurahan Roh Kudus itu, di mana tiap-tiap orang yang merindukannya, orang-orang yang percaya kepada Yesus berkumpul dan mereka menerima kepenuhan Roh Kudus dengan segala akibatnya. Tentu bukan akibat jelek, tetapi akibat yang positif setelah Roh Kudus memenuhi hidup masing-masing murid-murid dan orang-orang yang merindukannya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, saudaraku, apa yang terjadi setelah hari pencurahan itu terhadap orang-orang yang ada di bumi ini, terutama murid-murid yang di Yerusalem? Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terjadi mujizat-mujizat terjadi menyertai pekerjaan-pekerjaan para rasul dan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Di sini dikatakan bahwa ketika rasul-rasul itu dipenuhi oleh Roh Kudus,
maka kuasa Roh Kudus itu ada pada para murid. Kuasa-kuasa yang Yesus punya, mereka juga punya. Saya rasa dahsyat ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau Yesus saja menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati. Kuasa Tuhan yang seperti itu yang memenuhi pada diri murid-murid itu juga dipunyai oleh murid-murid. Amin Bapak Ibu. Demikian juga hari ini. Mukjizat terjadi pasca Pentakosta itu menyertai hamba-hamba Tuhan yang hari ini bekerja untuk kerajaan Tuhan. Yang pertama saudaraku, pada saat itu banyak orang sakit di rumah-rumah. Mereka digotong keluar ke jalan-jalan raya. Dan orang-orang timpang lumpuh digotong ke jalan-jalan raya. Agar apa saudaraku? Supaya bayang-bayang Rasul Petrus kalau lewat di jalan itu, bayang-bayangnya saja sudah menyembuhkan orang-orang yang sakit itu. Jadi mereka menunggu mukjizat yang dikerjakan oleh para rasul, oleh karena kuasa Roh Kudus memenuhi hidup para rasul. Amin saudara. Demikian juga saudara ketika pada kisah Rasul yang pasal 19 dikatakan ketika Rasul Paulus saudaraku melayani orang-orang di Efesus dan di Apolos, maka sapu tangan daripada Rasul Paulus itu kalau dikebaskan pada orang sakit, dikebaskan pada orang kerasukan setan, maka bekas sapu tangan yang dipakai Rasul Paulus tadi menyebabkan orang yang sakit itu sembuh. Orang yang kerasukan juga begitu. Setan-setan keluar dari tubuh orang kerasukan dan orang itu pun sembuh. Jadi Bapak Ibu, betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh penghibur, Roh kesembuhan yang ada pada diri kita, yang ada pada diri rasul-rasul pada saat pencurahan Roh Kudus, yaitu saat Pentakosta. Amin Bapak Ibu, dan itu terjadi sampai saat ini. Hamba-hamba Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya dipakai Tuhan, maka mukjizat-mukjizat itu tetap terjadi pada pelayanan-pelayanan. Kita bisa lihat kalau kita itu melihat Facebook, di YouTube, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan dan melakukan mukjizat-mukjizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka. Saudaraku, karena itu dalam firman Tuhan dikatakan, sehingga orang yang di sekitar Yerusalem, mereka berbondong-bondong, mereka mendatangi para rasul pada saat itu, dan semua disembuhkan. Yang sakit disembuhkan, yang timpang lumpuh bisa berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, bahkan ada yang saat itu sakit dikatakan mati, dia dibangkitkan kembali. Karena itu Bapak Ibu, sungguh dahsyat. Mari kita rindukan hari-hari ini setelah ibadah Pentakosta kemarin. Marilah kita bersungguh-sungguh di akhir zaman ini untuk mendapatkan pencurahan Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga ketika kita melayani jemaat Tuhan, kita melayani masyarakat, mukjizat bisa terjadi di mana-mana. Bukan karena kekuatan kita, akan tetapi kekuatan Roh Kudus yang tinggal dalam kita, yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus menemani kita diam di dalam bait Allah yang adalah tubuh kita. Salah satu contoh saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menyaksikan video di mana para rasul, yaitu Rasul Petrus dan Yohanes, itu datang kepada bait Allah, di bait Allah yaitu di rumah Tuhan, dan mereka menyembuhkan orang pengemis yang lumpuh sejak lahir. Mari kita saksikan video mukjizat yang terjadi pada saat itu.
Alms? Anything to give? Alms? Look on us. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Saudaraku, yang kedua, apa yang terjadi setelah pencurahan Roh Kudus di dunia ini? Kalau yang pertama tadi mukjizat terjadi karena pekerjaan Roh Kudus, yang nomor dua, saudaraku, yaitu terjadi perubahan cara hidup jemaat saat itu. Jemaat saat itu dinamakan jemaat mula-mula. Setelah mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, dan sesudah mereka melihat para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus dengan mukjizat, maka timbullah kepercayaan dan pengharapan dan sukacita pada jemaat mula-mula waktu itu di Yerusalem. Maka terjadi suatu keadaan yang perubahan yang luar biasa, yaitu yang pertama itu jemaat bertekun dalam pengajaran. Mereka suka pengajaran para rasul. Di situ mereka belajar mengerti apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi pekerjaan Tuhan Yesus ketika dia ada di bumi ini. Para rasul memberikan pengajaran-pengajaran. Dan apa yang terjadi, mereka berkumpul di suatu tempat. Mereka memecah roti bersama-sama, makan bersama-sama dengan hati yang tulus dan sukacita. Jadi tidak ada orang susah karena mereka semua melihat bagaimana para rasul itu mengerjakan pekerjaan penginjilan, bahkan pelajaran mengenai kebenaran, dan terjadi mukjizat di mana-mana. Maka terjadi sukacita yang luar biasa pada orang-orang di Yerusalem. Karena itu mereka selalu berkumpul, mereka mendengarkan pengajaran daripada para rasul, tapi dengan hati yang tidak susah, tapi penuh sukacita dan pengharapan. Itu terjadi sampai sekarang, saudara. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan cara ibadah orang-orang Kristen saat ini, maka kita tahu bahwa di dalam persekutuan gereja-gereja ada kelompok-kelompok yang dinamakan mesbah keluarga
atau family altar, di mana jemaat Tuhan berkumpul, kemudian dia mendengarkan firman Tuhan, dia memecah roti dengan hati yang bersukacita. Terjadi paradigma baru, jemaat bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah jemaat senang menabur. Pada saat itu jemaat mula-mula senang menabur. Pada Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-34, 35 mengatakan demikian. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-30, Kisah Rasul ayat yang ke-34 dan 35 mengatakan demikian. Sebab tidak ada seorang pun berkekurangan di antara mereka. Jadi jemaat Tuhan di sana nggak ada yang kekurangan saat itu. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau mempunyai rumah, menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagi kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi Bapak Ibu, di dalam perkumpulan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan tadi, sifat mereka berubah, yang kikir menjadi murah hati. Mereka senang berbagi, senang memberi kepada orang-orang teman-temannya atau saudaranya yang berkekurangan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam firman, mereka tidak ada yang kekurangan, mereka tidak ada yang miskin. Orang yang berlebih hartanya, mereka menabur, memberi untuk orang-orang yang kekurangan dan meletakkannya di kaki para rasul. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mereka memberi dengan tulus hati, mereka sudah tidak memikirkan lagi, oh uangku tadi di mana ya? Oh tadi aku nabur berasku di mana ya? Mereka selalu meletakkannya di kaki rasul dan menyerahkannya kepada rasul-rasul untuk membagi-bagikan itu sesuai dengan kebutuhan jemaat. Karena itu mereka dikatakan tidak ada yang miskin, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kekurangan. Karena mereka berubah paradigmanya menjadi jemaat yang suka memberi. Amin Bapak Ibu. Dan setiap apa yang kita lakukan, firman Tuhan mengatakan, barang siapa menabur, dia juga akan menuai. Kalau kita menabur jagung 4 biji dan dia tumbuh, maka pada suatu saat kita akan menuainya bukan 4 biji, berlipat-lipat kali ganda dari apa yang kita tabur. Demikian juga bagi kita yang hari ini mempunyai harta yang berlimpah atau kelebihan. Apabila kita menabur kepada saudara kita yang berkekurangan, maka Tuhan sendiri yang akan mengembalikannya berlipat-lipat kali ganda dari apa yang kita tabur. Amin. Karena itu jangan takut miskin. Kalau engkau berbuat baik, jangan takut miskin. Ketika engkau bermurah hati, jangan takut kekurangan. Sebab upahmu besar di surga dan Tuhan tidak akan berhutang kepada kita. Dia mengembalikan berlipat-lipat kali ganda dari apa yang kita tabur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika orang mulai menabur, maka berdatanglah orang-orang. Mereka banyak, oh kelompok itu kok enak ya, sepertinya tidak pernah kekurangan. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam persekutuan itu. Dan ketika mereka datang ke persekutuan itu, ia mendengar firman Tuhan yang diajarkan oleh rasul-rasul. Dan ternyata saudara, kalau itu menyebabkan hatinya menerima apa yang diajarkan oleh rasul, maka saudaraku, jumlahnya bertambah-tambah banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya terjadi multiplikasi
dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan mereka merasakan bagaimana senangnya berkumpul dengan orang-orang yang suka memberi, bagaimana rasanya berkumpul dengan melakukan firman-firman yang diajarkan oleh para rasul. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang kaya, saudaraku, itu suka menabur. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan juga ada orang kaya yang sukanya akan duit. Ya, jadi mereka cinta uang. Ada seorang pemuda, saudaraku, di Matius pasal 19, ayatnya yang ke-23, 24. Matius pasalnya yang ke-23, ke-19, ayatnya yang ke-23 dan ke-24 mengatakan demikian. Ada seorang yang kaya, saudaraku, mereka sudah berbuat baik kemana-mana. Dan ketika dia bertemu Yesus, dia mengatakan, Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku lebih sempurna? Supaya aku lebih baik dan aku memperoleh hidup yang kekal. Itu yang dikatakan pemuda itu. Dan pemuda ini adalah seorang yang kaya. Semua sudah aku lakukan. Dan kata Yesus kepada orang itu, semuanya itu telah kamu turuti, apalagi yang kurang? Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Demikian saudara, ketika para pemuda itu mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, sedih hatinya. Ketika dia suruh meletakkan semua hartanya dan mengikut Tuhan, dia sedih hatinya. Dikatakan sebab apa? Sebab hartanya banyak. Ternyata orang yang banyak harta itu, kalau betul-betul bukan panggilan, dia berat meninggalkan hartanya untuk melakukan pekerjaan di ladang Tuhan. Karena itu, melihat seperti itu, Tuhan Yesus berkata pada Matius 19 ayat 23-24 demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang yang kaya masuk kerajaan surga. Jadi saudaraku, kita hati-hati ya, kalau kita diberi kekayaan bukannya tidak boleh, tetapi firman Tuhan mengatakan orang yang kaya itu sulit masuk kerajaan surga. Ayat 24 mengatakan, sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk di dalam kerajaan Allah. Itu membuat murid-muridnya bingung, saudara. Kalau gitu apakah kita tidak boleh kaya? Oh, kesalah persepsi lagi. Yang Tuhan maksudkan, orang itu mempunyai dua pilihan. Firman Tuhan mengatakan, jangan ada padamu dua tuan, yaitu Allah dan Mammon, Allah dan harta. Karena keduanya ini saling bertolak belakang. Kalau seorang itu mengasihi Tuhan lebih banyak dan dia mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka saudaraku, dia tidak lagi memikirkan harta-hartanya yang di rumah, aset-asetnya, tetapi dia mengikut Tuhan untuk mendapatkan kekekalan di surga, nilai yang lebih tinggi. Tetapi kalau seorang itu kaya sekali, mendapatkannya dengan mudah, dan dia mendapatkan sesuatu harta yang dipercayakan kepadanya, ketika dia ditawari mengikut Tuhan Yesus dengan meninggalkan hartanya, maka sedihlah hatinya. Karena apa? Karena hartanya banyak. Dia lebih berat meninggalkan harta yang banyak daripada mendapatkan kesempurnaan yang didapat dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita hari ini hidup dengan hati-hati, yang diberi berkat kekayaan banyak, ya kita bersyukur.
yang diberi sedikit ya bersyukur, tetapi satu hal yang tidak bisa kita batasi, yaitu akhir dari hidup kita ini nanti ketika kita itu pulang, kita dipanggil Tuhan, maka tidak ada 1 sen pun harta yang kita bawa. Kita cuma bawa kayu kotak begitu, peti ukuran 1 meter kali 2 meter. Tanah, kita dimasukkan tanah hanya pakai baju, atau mungkin yang lain tidak pakai baju, pakai kain kafan, dan itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya untuk kekekalan di surga. Waktu suami saya, saudaraku, saya kesaksian sedikit ya, meninggal. Saya lihat di sini dia terbaring di dalam peti jenazah. Yang dipakai itu baju luar, terus kemudian ada celana panjang, terus ada jas. Lain tidak ada yang dibawa. Tanahnya yang dirombok ditinggal. Hartanya yang dinermo ditinggal. Tabungannya ditinggal, saudara. 10.000 pun tidak dibawa dalam peti. Karena itu saya mendapatkan satu pengalaman. Oh, ternyata memang kekayaan itu tidak dibawa setelah kita meninggal. Di dalam kekekalan pulang, dipanggil Allah, dipanggil Bapa di surga, tidak ada 1 sen pun berharga di hadapan Tuhan, kecuali hidupnya di dunia. Bagaimana dia hidup di dunia ini yang menyenangkan hati itu Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu sekali lagi, mumpung masih ada waktu ya. Kalau kita lihat hari-hari ini adalah hari-hari akhir. Jangan ada yang berdiam diri di rumah, tidak mengerjakan sesuatu. Mari kita contoh rasul-rasul itu yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian dia mengajar kemana-mana. Ada orang yang sudah pandai, lulus teologi dan sebagainya, tapi dia tidak mau mengajar, ndekem, mengeram di rumah. Dan itu tidak membawa dampak yang positif untuk kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan meneruskan jadi yang ketiga, saudara. Ketika Roh Kudus itu datang kepada kita, memenuhi hidup kita, maka jangan kaget akan terjadi goncangan-goncangan yang terjadi pada hidup kita. Mengapa demikian? Orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka lebih giat untuk mengajar, mengubarkan, dan mengabarkan Injil keselamatan. Di dalam pelayanan yang berkobar-kobar, tentu banyak juga orang yang bertobat. Tetapi juga ada orang yang tidak bertobat. Dan orang-orang yang tidak suka pada pekabaran Injil yang dikatakan Rasul, mereka menganiaya Rasul-Rasul. Tidak hanya pada masa Rasul-Rasul, hari ini juga, saudaraku, kalau saudara bekerja di ladang Tuhan, mengabarkan Injil keselamatan, pasti saudara akan menemui kesulitan-kesulitan, bahkan protes daripada orang-orang luar, bahkan tidak memungkiri saudara juga dianiaya. Ya, mungkin dilempar batu rumahnya, ada juga yang tikus mati ditaruh di atas genteng, itu yang dialami banyak orang. Ada juga kotoran manusia dilemparkan ke rumah, demikian juga saudaraku. Karena itu kita sambut semua aniaya itu dengan sukacita. Kenapa? Karena ketika kita menerima Roh Kudus di dalam hidup pribadi kita, maka yang ada di hadapan kita itu adalah aniaya. Berarti firman Tuhan digenapi. Dan yang keempat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Jadi pada saat itu, waktu pencurahan Roh Kudus, itu banyak orang berubah paradigmanya. Dulunya orang Ibrani, orang Israel, itu tidak mau bergaul dengan orang-orang Samaria, tidak mau bergaul dengan orang-orang Itali dan sebagainya. Mereka menganggap kalau bukan Israel, bukan Ibrani, mereka adalah golongan nomor 2.
Dan mereka mengatakan kadang-kadang mereka itu haram karena bukan orang Israel. Tetapi setelah pencurahan Roh Kudus terjadi suatu paradigma perubahan. Ketika itu ada seorang yang dinamakan Cornelius. Cornelius itu bukan orang Israel, tetapi dia adalah kepala tentara orang Italia. Tapi dia itu, saudaraku, Cornelius itu suka memberi, suka bersedekah, doanya kuat. Ketika dia berdoa, tiba-tiba datang seorang malaikat mengatakan, Cornelius, doamu dan sedekahmu sudah didengar Tuhan. Karena itu panggillah seorang yang namanya Petrus, suruh dia datang ke rumahmu. Dan Petrus pun yang ada di jauh juga mendapat instruksi demikian dari Roh Kudus, dari malaikat Tuhan. Kalau ada orang yang bernama Cornelius mengundang engkau, datanglah. Karena itu aku yang menyuruhnya. Maka saudaraku, apa yang terjadi ketika Rasul Petrus datang ke rumahnya Cornelius, Cornelius bersukacita karena dia tahu bahwa Petrus ini adalah seorang hamba Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi satunya orang Israel, satunya tentara Italia, bukan orang Israel. Pada saat itu seorang Israel yang masuk ke rumah orang yang bukan Israel itu sudah disebut haram. Tetapi karena ini yang menyuruh Tuhan, berarti perintah Tuhan posisinya lebih tinggi daripada peraturan-peraturan agamawi yang berlaku pada saat itu. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dia mendengarkan apa yang dikatakan Rasul Paulus mengenai Yesus, dia mengajarkannya kepada Cornelius, maka Cornelius menjadi percaya kepada Tuhan. Dan ia memberikan dirinya dibaptis sebagai tanda pertobatan. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 10. Kisah Rasul pasal 10 ayatnya yang ke Kisah Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-47 sampai 48. Kisah Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-47 dan ke-48 mengatakan demikian. Bolehkah seorang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama dengan kita? Lalu mereka menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian ia meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari bersama dengan mereka, dengan tujuan untuk mengajar mereka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi yang pertama setelah pencurahan Roh Kudus, terjadi apa di Yerusalem? Terjadi mukjizat terjadi di mana-mana oleh orang-orang yang sudah mendapat kepenuhan Roh Kudus. Yang nomor 2, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terjadi perubahan cara hidup mereka. Mereka sering berkumpul bersama-sama, kemudian mendengarkan pengajaran para rasul. Kemudian yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka suka memberi. Sehingga di antara mereka tidak ada yang kelaparan. Yang ketiga, terjadi goncangan karena banyaknya orang yang bertobat. Maka orang yang tidak senang itu menganiaya para rasul dan orang-orang yang mengabarkan Injil. Yang nomor 4, terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan, di mana para rasul tidak hanya melayani orang-orang Israel saja, mereka menyebar kemana-mana, ke Asia Tengah, ke Afrika, bahkan ke Mesir, untuk memberitakan Injil keselamatan. Perubahan itu berarti bahwa keselamatan itu tidak murni menjadi haknya orang Israel, tetapi keselamatan itu boleh diberitakan kepada seluruh bangsa. Amin Bapak Ibu. Di depan kita ada roti dan anggur. Sebentar lagi kita akan menerima
sakramen perjamuan kudus, kita akan berdoa sebab roti dan anggur menggambarkan tubuh Kristus dan darah Kristus yang mengingatkan kita pada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu, dan hari ini kami mengingat apa yang menjadi pengorbanan Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh menerima keselamatan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati roti dan anggur yang tersedia ini Tuhan, supaya oleh karena sakramen-Mu ini kami boleh menjadi satu bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Bagi para jemaat yang di rumah, tolong disiapkan roti dan anggur perjamuan yang sudah dikirim oleh para petugas. Kita siapkan, sebentar lagi kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat roti di atas kepala. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini adalah untuk hidup di dunia ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Rasul Paulus berkata, "Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Pecah-pecahkan dan makan dalam nama Tuhan Yesus." Mari kita angkat cawan di atas kepala. Angkat cawan di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita harus menghormati sakramen perjamuan kudus ini karena pengorbanan Yesus sungguh besar bagi kita. Dia mati di kayu salib dengan mencurahkan darahnya bagi keselamatan kita. Demikian tubuhnya yang hancur, yang terpecah-pecah itu terjadi untuk semua penderitaan kita di bumi ini. Karena itu, mari kita berdoa. Dengan demikian Tuhan, inilah ibadah kami. Berkati firman yang turun pada pagi hari ini, dan biarlah para jemaat mendapatkan satu rema baru, supaya hidupnya dituntun oleh 4 sifat daripada orang-orang yang menerima pencurahan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Dengan demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Lakukan perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya di dalam hidupmu sehari-hari. Dan tiba saatnya kita akan pulang ke rumah masing-masing. Yang ada di rumah, saya persilahkan untuk melanjutkan kegiatannya. Sedangkan yang ada di sini, pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat daripada Tuhan. Mari kita tatang kedua tangan kita ke surga. Tuhan, inilah kami yang sudah selesai mendengarkan firman-Mu, melaksanakan ibadah streaming pada hari ini, dan sebentar lagi kami akan berpisah masing-masing untuk pulang ke rumah masing-masing. Ulurkan tangan Tuhan yang penuh kuasa pada pagi hari ini, memberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini maupun yang streaming di rumah, duduk manis di rumah dengan berkat damai sejahtera daripada Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang tiada pernah berubah dan kuat kuasa persekutuan dengan Rohul Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai kekal selama-lamanya. Semua yang sudah menerima berkat, mari bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan kolekte, diakonia, perpuluhan, misi, maupun ucapan syukur, bisa memberikan persembahan dengan mengumpulkan ke ketua kelompoknya, atau juga bisa mengirimkan ke rekening kas bendahara gereja.